بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الفتاح العليم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين، وأفضلها وأعظمها على أفضلهم وأعظمهم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. ومن مظاهر رحمته للعالمين أنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما وميسرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Dengan nama Allah aku memulai membuat kitab ini yang amat pengasih dan amat penyayang. Bermula segala puji itu milik bagi Allah yang memiliki sekalian alam, yang Allah membuka hati untuk menerima ilmu, Allah yang sangat mengetahui. Dan bermula rahmat dan sejahtera atas segala para Nabi Allah dan Rasulnya sekalian mereka itu. Dan yang paling afdalnya salat dan yang paling rakyatnya salat itu satu, yang paling afdal mereka itu anbiya, dan yang paling rakyat mereka itu anbiya dan rasul. Ya, dengan panggule ditanya dan Nabi ditanya Muhammad bin Abdullah yang dikhususkan karena rahmat bagi sekalian alam. Dan sebahagian dari kenyataan kasih sayangnya Allah bagi sekalian alam itu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai guru dan yang membawa kemudahan. Segala rahmat Allah dan segala keselamatan dari Allah di atasnya Muhammad dan di atas keluarganya dan segala sahabatnya Muhammad dan segala yang ikut mereka itu sahabat dengan yang baik hingga hari kiamat. Musannif menurut yang lebih kita Muhammad awwama
Sekarang kitabnya dengan dimulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk diambil keberkatan dengan menyebut nama Allah, karena dalam sebuah hadis kullu amrin ribalin la yubda'u bil basmalah bahwa afqata wa abtar wa adisam ay qalilul barakah. Di perbuatan yang yang penting menurut pandangan agama, menyatakan mulai dengan menyebut nama Allah untuk wudu, untung dan wudu, untung gapai, untung menjara wudu. Kalimatnya ditafsirkan dengan fadilul barakah, tidak ada keberkatan. Maka untuk nana berkah kitab yang berkaranya misalnya tulislah kata-kata basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan untuk keberkatan kitanya kata baca ulang bol yang dia mulai dengan basmalah. Yang pertama bekna harum lidati. Bud yang penting menurut pandangan agama yang hana harim lidati, dicontohkan harim lidati zina. Menyebut harim lidati contoh zina tidak diperendahkan, disunatkan memulai dengan bismillah. Yang kedua bekna makruh lidati. Makruh lidati dalam kemaluan yang anak baca bismillah. Yang kedua karena diperintahkan memulai dengan yang lain. Jadi perbuatan yang diperintahkan memulai dengan bukan basmalah karena disunatkan baca basmalah. Antara lain semayang. Menurut definisi yang kita maklum, aqwalun wa af'alun muhtasahatun fit takbiri muhtasahatun bit taslimi bi syara'itha maksusatin. Yang semayang na padunggo perkataan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi masuk dalam sembahyang tidak disunatkan membaca basmalah. Yang kedua, saat berhadapan dengan audiens, kita mau berpidato, kita mau mengajar. Sebelum kita memberi salam, tidak disunatkan membaca basmalah. Karena di saat kita berjumpa, baik dengan perorangan ataupun dengan khalayak ramai, disunatkan memberi salam. Jadi tidak ada basmalah. Maka alangkah kejinya para pembesar, para pejabat, karena juhalak semuanya, dan dia berpidato, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu orang jahil. Nggak apa-apa, burunya sudah tahu. Yang ketiga, keempat, min walaisa min safasifil umur. Pekerjaan yang disunahkan memulai dengan basmalah bukan pekerjaan yang inaf. Menyapu, memindahkan barang,
menyebabkan gusfu badan saya, membersihkan selokan. Itu pekerjaan yang hina, tidak baik kita membawa nama Allah. Itulah beberapa ketentuan untuk memakai kata-kata basmalah. Yang penting pekerjaan yang dianggap penting menurut pandangan agama. Yang kedua, tidak haram lidatif. Yang ketiga, tidak makruh lidatif. Yang keempat, tidak diperintahkan memulai dengan selain basmalah. Dan yang terakhir, perbuatan yang hina. Kemudian ada kata-kata alhamdulillah. Ini pun berdasarkan satu hadis yang sama pada permulaannya, yaitu ulu amrin bibalin la yubda'u bil hamdalah, bahwa aqta' wa abtar wa adisam ay qalilul barakat. Berdasarkan hadis yang kedua, tiap-tiap pekerjaan yang baik menurut pandangan agama tidak dimulai dengan alhamdulillah, kurang keberkatannya. Maka maksudnya setelah basmalah dia memulai dengan alhamdulillah. Karena untuk memulai di tempat yang pertama, kalau dua kalimat tidak mungkin. Di tempat disebutkan basmalah, disebutkan alhamdulillah, tidak memungkinkan. Maka di sini pengarang mengikuti kitab suci Al-Quranul Karim. Di surah Al-Fatihah setelah basmalah disebutkan kata-kata alhamdulillah. Maka pengarang ilmu fikih membagikan kepada permulaan ada dua macam, permulaan hakiki dan permulaan idafi. Yang permulaan hakiki memang tidak ada sesuatu sebelumnya. Yang permulaan idafi ada sebelumnya kata-kata basmalah dan dikira permulaan memandang dengan yang kemudiannya, yaitu kata-kata lillahi, kata-kata rafil alamin. Kemudian selawat. Kenapa adanya selawat setelah basmalah dan hamdalah? Karena ayat Al-Quran, Nabi menjanjikan kepada Nabi kita mengangkat derajat Nabi, sehingga Nabi berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu Muhammad sebutan kamu. Itu tafsirnya, la tuzkaru illa wa tuzkaru ma'an, tidak disebutkan aku melainkan disebutkan engkau berserta aku. Jadi di mana tempat kita menyebut nama Allah, Allah telah menjadikan kepada Nabi untuk menyebut nama Nabi. Tata caranya lain, menyebut Allah dengan basmalah dan hamdalah, menyebut Nabi dengan salat dan salam. Amma ba'du, adapun kemudian basmalah, hamdalah, salat dan salam, maka bahwa sungguh ilmu dari segi dianya ilmu itu yang paling mulia, yang dituntut ataupun yang dicarikan. Ilmu secara tadi hanya berjalan di segi haridi, karena kita sejauh di segi haridi, nah ilmu yang haram belajar, yaitu sihir, ataupun ilmu istilah sekarang dikatakan ilmu hitam, ilmu yang pakai jin. Sekarang kebanyakan orang yang ingin menampakkan dia karamat,
karena belum sampai kepada tingkat waliullah, dia pakai jin, karena kerjanya jin dan kerja wali itu sama, bisa mengerjakan sesuatu yang gaib. Karena jin pun dia mengetahui yang gaib sebagaimana ulama kasyaf mengetahui yang gaib. Tapi ada bedanya, jin satu yang gaib dia ketahui dicampur aduk dengan 100 yang gaib. Kalau para awliya dengan kasyafnya tidak ada tercampur dengan yang gaib. Jadi ilmu di segi sadinya ilmu, karena ilmu ini mempunyai alif lam, ilmu yang makhud dalam agama kita yang dasarnya adalah tauhid, fikih dan tasawuf, merupakan sesuatu yang paling mulia yang perlu kita cari. Dan tiap ilmu itu mulia iya dengan mulia yang dimaklumkan. Karena yang bisa kita mengetahui dengan ilmu itu ada beda-beda. Karena di dalam pandangan fikih, selain yang tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf, banyak ilmu-ilmu yang lain yang sebagai pelengkap untuk tauhid, fikih, dan tasawuf. Kemuliaan masing-masing ilmu itu di sisi mulianya yang kita pelajari melalui ilmu tersebut. Umpamanya ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, tentu yang paling tinggi. Sedangkan fikih, ilmu untuk mengetahui tata cara beribadah tentang rukun, syarat, sah, dan batal ibadah. Sedangkan tasawuf untuk menjaga hati daripada sifat-sifat yang dibecikan dalam agama dan mengisi hati dengan sifat yang bagus menurut pandangan agama. Dan bahwa ilmu syar'i, ilmu syar'i yang wajib, yang fardhu'in untuk kita tuntut adalah tauhid, fikih, dan tasawuf. Dengan segala wasailnya ilmu syar'i, yaitu harus kita apabila belajar kitab Arab harus bisa nahwu dan saraf untuk mengetahui baris, dan loghat itu bisa terjemah, dan perlu usul, mantik, dan balaghah untuk keputusan surahnya. Dengan segala wasail itu ilmu-ilmu yang lain yang menyampaikan kepada tauhid, fikih, dan tasawuf, dan ayat yang terakhir daripada penutup ilmu syar'i, itu yang paling mulia ilmu yang ditentukan dan diusahakan kepada di samping ilmu paling mulia, kemudian ilmu itu mulia menurut sesuatu yang kita pelajari dengan ilmu tersebut, yang paling mendapat tingkat yang tinggi adalah ilmu syar'i yang dengan perantara yaitu wasail, loghat, nahwu, saraf, dan ayat, kesimpulan yang diperoleh daripada ilmu syar'i itu paling mulia, dan itulah yang diusahakan untuk memperoleh ilmu syar'i tersebut. Karena seseorang mukmin yang beramal dengan ilmu syar'i bertambah iman, bertambah amal yang saleh, dan akhlak yang bagus. Apabila seseorang yang sudah mempunyai
ilmu syar'i dia beramal. Dari kekuatan amalan tersebut bertambah iman, bertambah amal yang saleh, dan bertambah akhlak yang bagus. Dan dengan ilmu kemungkinan bahwa pasti bagi seorang yang mempunyai ilmu semuanya kebahagiaan dan kesempurnaan dengan segala caranya, semuanya dalam bidang agama mereka itu kan dunia mereka itu. Dengan adanya ilmu, seseorang yang sudah mempunyai ilmu dikategorikan dengan alim. Itu segala kebahagiaan, kesempurnaan bidang agama dan dunia bisa dicapai. Wala budda liwusul ilal ilmi bisyai'i min talabihi. Dan tidak boleh tidak untuk mencapai ilmu dengan sesuatu daripada dunia ilmu. Untuk sampai kita kepada tingkat alim, orang yang mempunyai ilmu harus menuntut. Alhamdulillah, kita semua sudah tergolong dalam orang yang menuntut ilmu. Tinggal improve. Karena ada orang ilmu di là improve mua cái đi rồi cái đi itu sa bom dah tu bom je kem tanya yuk kadang ada nah yang dikara ya lu dada nah yang tu sering terung nah yang darat barang you. Jadi jalan untuk mencapai ilmu, jalur ataupun caranya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah kita sudah termasuk orang yang menuntut ilmu. Tinggal itu usul ataupun karena usul bisa tercapai pun bisa. Maka karena menuntut sebagai ilmu itu jalan untuk memperoleh kemenangan dengannya ilmu. Wasilah, jalan, sarana untuk menghasilkan ilmu adalah menuntut. Dan ini wasilah, yakni menuntut ilmu itu satu bahagian dari fondasi daripada ilmu. Fondasi jauh fondasi. Orang yang membangun bangunan baik rumah gedung ada semen, batu yang hijau dalam tanah itu fondasi. Jadi fondasi untuk mencari ilmu, untuk menghasilkan ilmu adalah menuntut. Oleh karena menuntut itu adalah fondasi bagi ilmu, maka tidak mungkin hasil atas sesuatu daripada ilmu kecuali dengan menuntut. Wala budda lil zafari bihi min tahaqquqi wasailis siyari fi tariqihi ala huda wa wasiratin linaizil ma'arifi ala al-banfil ladhi yarumuhu talibul mujiddu. Dan tidak boleh tidak bagi mendapat kemenangan dengannya ilmu daripada memastikan jalan perjalanan pada jalan menuntut ilmu di atas petunjuk dan penuh hati-hati. Jadi seseorang yang sudah mulai masuk dalam asbab untuk menghasilkan ilmu ataupun wasail yaitu menuntut, kita hadir di pondok, di pesantren, di daya dengan tujuan untuk mencari ilmu untuk memperoleh kemenangan, yaitu sampai kepada tingkat tujuan ataupun puncak daripada tujuan, itu harus ada bimbingan dan penuh ketekunan. Jadi hanya tidak dia zo saya dia tanya rồi nó gần bữa tapi bơ và tên là đây tên là
Dah ada apa? Perfumo. Ibu, tengok kan. Tengok yang ada pun ada FIFA dah nah. Dengan dua fala, fala itikaf dan alam tajid, fala menghadir majlis ta'lim walaupun tidak mengerti sepatah kata pun. Tapi untuk memperoleh kemenangan berhasilnya ilmu yang kita tuntut adalah huda wa basirah, bimbingan dan penuh perhatian. Linailil ma'aribi, dukungan jumlian, penuh perhatian dan bimbingan untuk mencapai tujuan di atas wajah yang dicita-cita akannya wajah oleh penuntut yang sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, penuh perhatian dan bimbingan untuk mencapai cita-cita. Kibantera teman, waladhi yuhaqqikun najah wa tafra li tariq ayatarassama khudan najihina zafirina fi umurihim al-hisiyah awil maknawiyah liyasila kama wasalu. Dan sesuatu yang memastikan kemenangan itu sama makna najah wa tafri, untuk memperoleh kemenangan secara pasti bagi orang yang menuntut ilmu, ayatarassama, mengikut jejak langkah orang yang telah memperoleh kemenangan, dhafirin, kemenangan juga pada segala tata cara mereka itu yang diktakalan ataupun yang hanadat diktakalan. Untuk pasti kita yang merumput cita-cita yaitu ilmu yang ridha oleh Allah, ikutlah jejak orang awal. Temaitannya hana tagalan. Tiban cara duit yang butuh kepada tujuan. Hana tagalan na dalam tulisan. Ditulis oleh Imam Syafi'i. Akhilana tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin takain wa harsin wa jatihadin wa bulwatin wa irsyadil ustadi wa tulis zamanin. Cara yang kagak tempuh oleh orang awal, ini yang paling awal lah, Imam Syafi'i. Betulis ceritanya, hai saudara alum, tidak akan dicapai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, dakain. Benar tak? Benar. Jenius. Benar kekuatan untuk memikir walaupun hanya sampai ke jenius. Alhamdulillah, ini ranking 26. Kasih kan? Di bak kosong-kosong kan? Juga ranking 2, ranking saya kan hanam pipek lah tahu ki. Paling-paling ini aku najo piala. Jakrong kita. Oke, kalam piala ho kami. Hana saya nada dakain cerdas. Wahir sen loba nanti lah. Bukan hebo sebab pingat. Hanjan tahu ini jaro kape. Muhulong. Ibu long, kabeh long. Muhulong. Ilmu belajaran. Kali ataupun tabah kita ingin kita buat dengan kata makna ingin long dah fikir mantan takdir mantan kasih. Tabah juga empuk. Tok gede bak gampung kabeh. Semayang tinggal. Hanali bele yang sunat-sunat. Yang wajib tinggal. Wajtihadin, kesungguhan. Kedua, ya. Dakain wa hirsin wajtihadin wa bulghati. Benapeng. Menapeng tapuah tadi. Ya. Menapeng dalam jaro sebut lang nanggro pengung lam rima. Igap lang nanggro pengung lam rima tu po. Kitanya karena hanapeng oh yang tajak ini hana du tepung pot damai-damai. Ni langgre ke dia? Pengung. Mana perlu tanya langgre.
wa irsadil ustadi, harus ada bimbingan guru. Jadi tanya wahana kekuatan untuk tatua beda ilmu yang ditulis harus dengan bimbingan guru. Wa tulis zaman dan betul. Hai lawan lehetun wona but mutumayang dan tidak. Ya, kan penting juga aku punya nak ceritanya daya. Hana perlu nak walu tu. Ni sila almarhum mabon ya memang dia dume bengeng ke kamu ai kena kedai le. Anak undang kah betul kan? Kau le kan tanya mbak kah nak pujuk pura undang kedai kan? Nya kafe bengeng di. Tu kena bayang. Kotoroyon. Leboh karena bidang bidaya, maka almarhum abun lega getuk daya dikosongkan dia jauh tapi musak kena tidak yang berat anda punggung nomor 2 urin leton 60 rodingat punong daya kota kerung pandalabu dan lamno hotelnya tapi ramela bilo anak tuk ya juga ambil lain nendang dia ten oh nya dia ikut tata cara urang awai nak pasti kitanya berupa kemenangan liasila kama wasalu keputai ikut urang awai yang tak berhasil supaya sampai seseorang sebagaimana barang yang telah sampai mereka itu orang yang memperoleh kemenangan. Sama seperti barang, sesungguhnya pekerjaan berhak di atas titik orang yang terdahulu mutakadim sabikin yang taboh mana urang awai nyaina ikun pu awai berhak di atas titik awai ayunirat darba bahwa mencahayakan akan lorong itanya urang ja ikut kaitanya tanya ikut urang awai yang ja ikut nya bahasa Aceh kan urang cah harap di mana dalam perjalanan nyanyian kita mong lorong getempuh jalan na lapang na pumpung kaca na naligen yang sebaiknya gepinah yang jid kerintangan supaya mudah hijau urang duduk itanya kan bahkan tadi pempengajian nak tahu urang tu nya naga yang urang yang menempuh jalan tiga yang membersihkan jalan yang nyanjak daripada sesuatu yang jet ke meilanya urang didiket hino ayunira kan gepulih ke cahaya maksudnya mandum rintangan gepegada le urang ja dikira sebagaimana barang sesungguhnya pekerjaan berhak di atas titik urang yang dahulu yang dia dikira bahwa bersinar lorong nak pengeh bagi titip urang ja dikira mutakhir lahir taboh makna tupu boleh misalnya galak tak tulis yang taban makna bunuh nadihin tafirin yang mutakhir lahir kedua-duanya urang ja dikira. Maka hasil daripada gepeglih dari orang jak dikir memberi faedah akan gunung yang dilikur daripada tes dan ujian orang jak dikir kagak tes kalian glih hana glih mengajak hana mengajak yang betul perbaiki yang anak-anak yang faedah ini bagi orang yang dilikat. Wa yursiluhum dan membimbing memberi petunjuk ia orang yang akan orang yang dilikat fi masih ratihi pada perjalanannya.
pakiban urang ja dikira ka bereh jalan-jalan na manfaat ke urang ja didikut. Maka menyelagian urang ja dikira kagu perbaiki mendung-mendung nya dicontohkan urang ja dalam perjalanan. Tapi yang maksud ini adalah urang yang kaawai tuntut ilmu teh yang gecok teh yang bro bina supaya getanyo yang tetap didikut la tatakarrarul akhta, tidak akan terulang-ulang kesalahan. Kalau perbaiki dia urang awai. Wala tatajadul asarat, dan hana mula-ulang ketergelinciran. Hana ruh tabi ilmu yang hanaga karena kadicah harap dari urang awai. Faddinun nasihat. Maka gejo sabah hadis nya hana pegah-pegah. Tulis laju hadis dalam ilmu makani kencung-cungun. Jadi timucu na yang dah timucu yang dalam karangan taslim ayat ataupun hadis tanpa pemberitahuan pemberian tahu. Hana li khabarin, hana li qaulihi ta'ala, padahal ad-dinun nasihah adalah hadisna Nabi. Gernya faddinun nasihah, maka agama adalah kenasihat, menasihati yang dari tafsir iradah kebaikan kepada orang yang lain. Nya betul. Agama dibimbing ditanya, menyagitanya kah lampluk kebaikan benar lam arti itu kurang lain pi lagi ditanya beruh lang kebaikan. Wa kuntu aru yauman ba'da yaumin bil hadatil masatri ila hadal irsyadi, dan lahlun tugurih lam atilun hiwro dengan hajat yang menyentuh kepada ini bimbingan. Jadi tengku yang pengarang kitabnya lebih cerita kepada kitanya lagi haba yang kala tak baca gunakan dilikan na serihnya terbersih dita lamati hari demi hari ganyan ingin membimbing orang rudo karena ganyan ganggap roka dike orang jahra gena kemanga jalan kurung dilikut ganyan fi khassati nafsi. Yang pertama ialah bimbing ke rolun wa fi ghairi, dan kedua ke orang lain min ikhwani daripada saudara lun tullabil ilm penuntut ilmu. Dan tidaklah belum terdapat sebuah kitab dengan bahasa yang mudah yang ditutup hajat dan diriwayatkan akan kehasilan. Diminta-minta kitab orang lain karang yang saban dengan tujuan ganyan golomna ma'a ilmi beserta keyakinan dun bi anal kitabah fi hadhihi sadat, dengan bahwa sungguh menulis pada ini tujuan tahtaju mahajat perlu kepada seorang penulis dan pulpen tatawaffaru fihi yang sempurna padanya mawahib wa mawahib, satu pemberian demi satu pemberian. Di antara pemberian yang perlu ayakuna sahibahuma jam'un bainan ta'limil qadimil arif wa ta'limil jadid. Di antara mawahib yang perlu kepada seorang pengarang di samping pengarang dan pulpen, bahwa adalah orang yang mengarang dan yang mempunyai pulpen itu menghimpun ia di antara sistem mengajar yang lama yang penuh perhatian dan sistem mengajar yang baru yang dihaluskan. Jadi dikombinasi ya,
karangan musannefnya kombinasi di antara cara awal dan cara jadid. Di terdapat kadim dan jadid metode mengajar. Faya wabidid tiha tatamanya dul asya, dan dengan lawan keduanya berbedalah oleh segala asya. Maka kalian dalam sistem mengajar awal, mengajar secara rudo, terdapat perbedaan cara menyampaikan ilmu. Maka karena ini tujuan yang lainnya adalah ulun ulang-ulang akan harapan lun. Dia bagure dia pegah min fadilati Sayyidil Alamah Al-Basir Al-Arif Syekh Abdul Fattah Abu Qatadah rahimahullah. Ulang-ulang harapan lun yang lainnya ingin mengarang daripada kelebihan pangule lun yang sangat alim, lagi yang sangat penuh pemikiran Al-Arif, dalam mana Arif, Syekh Abdul Fattah Abu Qatadah rahimahullah. Ay yattahifa tullabil ilmi bi kitabin fihi muqawwimatun nubu' fil ilmi. Yang berulang-ulang jalake bagure ganyan bahwa meliputi penuntut ilmu dengan satu kitab. Di dalamnya ada yang meluruskan segala cita-cita dalam bidang ilmu. Mahir, cakap, cerdas, jenius. Arif, mahir. Sayyidil Alamah Basir Arif, pangulelun yang sangat alim, lagi sangat berpikiran, yang cerdas, Syekh Abdul Fattah Abu Qatadah rahimahullah. Bahwa melengkapi penuntut ilmu dengan satu kitab. Dalamnya ada cara-cara meluruskan nubu dalam bidang ilmu. Kama hafahum bi kitabaihi, sebagaimana barang telah pelengkap li Said akan mereka itu penuntut ilmu dengan dua buah kitabnya. Safahatun min Sibiril ulama wa qimatul zaman indal ulama. Jenius istimewa sangat. Mukawwimatun nabu, yang meluruskan secara jenius dalam bidang ilmu urun cara. Sebagaimana barang yang telah dipadai mereka itu dengan dua buah kitabnya Syekh, nanti Safahatun min Sibiril ulama dan Qimatul zaman indal ulama. Wawafaka akhiran, dan cocok ianya Said akan yang akhir, tetapi tidak menyelesaikan sesuatu. Taqammadahullah, semoga lindung akannya Syekh oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah. Walamma kana ma la yudraku kullu la yudraku jullu, dan tatkala adalah satu kaidah, barang yang tidak diperdapatkan semua, jangan ditinggalkan yang besar-besarnya. Untuk tacau mandum hai, tapi lihnya raya-raya benteng lagi tanya dia uyu bak mamplam lah. Bak mamplam kai go nya batha teh ka dia kan takut dia go karher bo menyatacau mandum nampak bo nyan bet tacau mandum nya bu tinggal tacau nya raya-raya benteng. Bal la yutraku kullu, bahkan jangan ditinggalkan sedikit. Mandum han mungkin tak puput yang mungkin walau ni. Kuntu antahitul fursah, tak kala kaedah yang laginya han tercapai mandum be hampir tak tinggal yang puput. Nah lah long persiapkan kesempatan yang cocok untuk long tulis beberapa kalimat ataupun beberapa halaman. Khilala maka daptu, di celah-celah barang yang ulun tulis akannya barang, dan ulun buhnan atau yang ulun tulisnya akan adbul ikhtilaf fi masailil ilmi waddin, adab yang terjadi perbedaan pada beberapa masalah ilmu dan agama. Sebagaimana barang yang kalun tulis yang
sedikit daripadanya pada bahasan yang belum tulis sebelumnya. Jadi wabah si kitab sekarang yang adabul ikhtilaf yang awal wa usam mihi wa asmaitu lun binama asrul hadis syarif fi ilafil aimatil fuqaha radhiyallahu anhum. Yang kitab yang ikarang awal dan yang duduk yang bedanya. Kemudian enak Pak Tio nongkalan bahwa ra'ain alimah ulun berpikiran bahwa ulun tulis akan barang yang sampai itu padanya oleh kesungguhan orang yang ni pikiran tanya hana jarang dah tapi betulis ube tapi ke dia katanya beda dengan datura dan lelaki ampun akan Allah daripada melampaui batas. Fa innallah la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak cinta orang yang mau melampaui batas. Maka belum tulis akan ini yang kekalian akannya ini oleh saudara Lun penuntut ilmu yang kata kuatnya Pak tulis wa satu minal nakli dan lun pula daripada nakal daripada dua ini kitab yang dikarang oleh Gure Luno. Rajian minallah hal keadaan lun mengharap daripada Allah Azza wa Jalla akan manfaat dengannya ini kitab. Amin. Dan taufik memberi kekuatan kepada barang yang belum kasat kepada barang. Jadi dari awal sampai tamat sekarang ayakuna kal akhdi bil yadi ila sina'ati talibil ilmin, bahwa adalah kitabnya lagi cok menjaro kepada perbuatan orang penuntut ilmu. Summa kemudian lun berharap lun da'watan salihatan, doa yang gad min karihin karim, daripada usbada yang mulia. Amin. Ulam. Kamu Abu yang murid kesayangan Abu, atau semua orang ini murid kesayangan Abu. Terima kasih. Yun, dalam perjalanan udit lun di daya nalung perhatikan pimpinan daya na tiro murid yang disayang sehingga ajar secara khusus najib mengajar, padahal kalau merumpuk jatah mengajar katanya belah limang hana merumpuk belah baru merumpuk belah 6 mengajar urut, belah 7 mengajar malam. Akhirnya orang yang kepimpin dan disayang oleh kayaknya ke lawan sampai Jino nampak alamat di Nagro Malaysia dan mendansit yang lain-lain yang kecontoh kabur dan luka lain dari pedomannya lun selama lun pimpin daya hana orang yang lun sayang secara khusus kesayangan lun kemandung namari anam tipe kuatenyan kuatelun ka belum memimpin tapi karaya dalam daya ke bagian ketua umum sekretaris nalung pakai ayah cetrung orang dipikir ayah cetrungnya murid kesayangan kan tupir kebetulan ganyan jik lupa moto dan gak perle dia Medan dia kurang kau ngayah cetrung jadi ulang iri hai kata thang bukan mandum perle betul mandum hala bilik jadi hana badun hana fitro guru ataupun santri yang lembut
rasa kasih sayang tok kurungan menteng sana kedekatan nah lagi awalnya suruh galapan weh nang ngentu kan reh rendang betul ya hana tertumpah kasih sayang hanya karena kedekatan. Nah orang punya mandum yang timang lumpi hana mungkin karena orangnya alhamdulillah kalau timang lumpi kacau ngelum tapi rasa kasih sayang hana tertumpah kurangnya mendung tapi hana lagi kerong alhamdulillah nah waktu itu aku karena ramai kan biar aku